Maka di tengah situasi yang gelap, situasi yang sulit, saya percaya Tuhan bisa kasih bintang yang bawa kita datang pada Yesus. Terang yang bawa kita datang pada Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word. Selamat hari Natal, masuk di hari kedua. Di hari Natal ini kita masih di suasana Natal, dan saya percaya masih banyak berkat Natal, kado Natal, hadiah Natal yang Tuhan punya buat kita. Yuk, sebelum kita jalani hari ini, menikmati Natal di hari kedua, satu hati kita renungkan firman, sebelumnya kita doa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami merenungkan firman-Mu. Tuhan bicara buat kami, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami yang dengar firman. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Yuk langsung kita baca ayat firman Tuhan. Di pagi hari ini, berita Natal buat setiap kita. Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia, membuka tempat harta perbendaharaannya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka orang Majus dari timur melihat bintang yang membawa mereka pada Yesus. Saya percaya bintang ini adalah terangnya beda, bintang yang terangnya beda. Sehingga bintang yang terangnya beda ini memimpin orang Majus, dan ketika orang Majus melihat bintang yang terangnya beda yang menunjukkan di mana Yesus berada, mereka bersukacita. Dan saya percaya nggak ada orang lihat bintang di siang hari, tapi lihatnya mungkin di malam hari, lebih jelas, lebih terang bintangnya, kelihatan lebih terang. Maka di tengah situasi yang gelap, situasi yang sulit, saya percaya Tuhan bisa kasih bintang yang bawa kita datang pada Yesus. Terang yang bawa kita datang pada Yesus. Tapi juga dari ayat ini saya rindu setiap kita menyadari bahwa di dalam diri kita juga ada bintang yang membawa kita pada Yesus, yang bintang itu pun terangnya beda. Orang dunia juga bisa jadi bintang, tapi saudara dan saya juga pasti bisa jadi bintang. Bintang kita terangnya beda dengan bintang orang dunia. Bintang yang orang dunia punya mungkin hanya untuk gagah-gagahan mereka, untuk pencapaian mereka semata. Kesuksesan yang mereka punya, orang dunia juga bisa, yang nggak percaya Yesus bisa sukses. Tapi kesuksesan mereka mungkin hanya untuk pencapaian mereka, hanya untuk kepuasan mereka. Tapi kesuksesan yang kita punya, jabatan yang kita punya, berkat yang kita punya, bintang di hidup kita, itu harusnya membawa orang datang pada Yesus. Kesuksesanmu membawa keluargamu datang pada Yesus. Karenanya kita mengucap syukur setiap kali kita diberkati, setiap kali kita naik jabatan, kita berkata ini semua datangnya dari Tuhan. Dan jangan stop sampai di situ. Ketika kita berkata datangnya dari Tuhan, kita harusnya membawa banyak orang lewat kesuksesan, lewat promosi kita datang pada Yesus. Dan apa yang terjadi ketika orang Majus ini mengikuti bintang itu dan datang pada Yesus, mereka sampai di tempat di mana Yesus dilahirkan. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka tersungkur, mereka sujud. Ini mereka sujud bukan tindakan agamawi, karena lihat Yesus sujud. Tapi mereka tersungkur, seperti bangunan yang runtuh, bangunan yang tidak kuat bertahan karena bawahnya, dasarnya mungkin lemah dan runtuh. Kaki mereka
saking kagumnya kaki mereka akhirnya tersungkur dan sujud menyembah Yesus. Melihat keagungan Yesus, melihat kemuliaan Yesus. Apa yang mereka bawa? Emas, kemenyan, dan mur. Ini tiga hal yang melambangkan hari ini kita tersungkur di kaki Yesus untuk kemuliaan. Emas gambaran kemuliaan. Kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita. Kita memiliki kemuliaan yang dunia tidak miliki. Yesus rela meninggalkan kemuliaan surga jadi sama seperti manusia, lalu mati untuk kita, dan pada akhirnya dia naik ke surga, dia mencurahkan rohnya, dan rohnya ditaruh di dalam kita. Di dalam kita ada wibawa ilahi, ada kemuliaan Tuhan. Ada sinar kemuliaan yang terpancar di setiap wajah orang percaya. Kita mengucap syukur hari ini di hari Natal, kita bersyukur Yesus lahir, memberikan kemuliaannya buat kita. Kita kembalikan kemuliaannya kepada Yesus, kepada Tuhan. Apa yang aku punya hari ini semua berasal dari Tuhan. Apa yang aku miliki hari ini semua berasal dari Tuhan. Kita kembalikan semua kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua, mereka membuka tempat perbendaharaan dan mereka mempersembahkan kemenyan. Kemenyan gambaran hal-hal yang ilahi. Kita hari ini sujud tersungkur menyembah Yesus di hari Natal, bilang terima kasih sama Yesus karena kita menaruh iman bahwa hal-hal ilahi telah Tuhan janjikan ada di perjalanan hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah timbul dalam hati kita, bahkan melampaui logika kita, melampaui ilmu pengetahuan manusia, hal-hal yang ilahi ada di perjalanan hidup kita. Hal-hal yang ilahi ada di perjalanan kesehatan kita. Hal-hal yang ilahi ada di perjalanan anak-anak kita. Hal-hal yang bukan nggak masuk akal sih, melampaui akal. Akal kita nggak sampai. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin bisa terjadi. Nah, itu hal ilahi. Seperti saya 2004, lambung saya harusnya dilaser, tiba-tiba sembuh total, dan akhirnya itu jadi jalan untuk saya juga komitmen melayani Tuhan. Secara logika manusia, aneh, nggak mungkin. Tapi hal-hal ilahi itu terjadi. Kita bersyukur karena Yesus lahir. Kelahirannya membuat di perjalanan hidup kita ada hal-hal yang ilahi. Kita menyembah Tuhan di hari Natal. Karena kita percaya hal-hal ilahi bukan saja pernah kita alami, hari ini kita akan alami, dan besok masih banyak yang Tuhan sedang siapkan, sudah siapkan hal-hal yang ilahi akan mengalir di kehidupan setiap kita yang melampaui logika. Kemenyan, lalu yang terakhir mur. Mur gambaran pengorbanan. Natal adalah tentang mengingat Yesus datang bukan tanpa tujuan. Yesus datang untuk menggantikan posisi saudara dan saya. Kita yang harusnya dihukum dan tergantung di atas kayu salib. Tapi Yesus membawa dirinya yang tanpa cacat, tanpa celak, sehingga tidak ada alasan pengorbanannya tidak diterima oleh sorga. Pengorbanannya diterima oleh sorga, dan dia berkorban bukan karena kesalahannya, bukan karena kelalaian, kegagalannya. Dia berkorban karena kegagalan kita, kesalahan kita, kecerobohan kita, hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita, ditimpakan kepada Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, dia tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Dan karena hal itu, kita mengerti hal itu, di hari Natal ini kita tersungkur, kita angkat tangan, dan kita bilang terima kasih Tuhan untuk apa yang kau buat di hidupku. Sehingga hari ini kita percaya di hidup kita bukan ada kutuk lagi, yang ada berkat, karena Yesus di atas kayu salib menjadi kutuk ganti kita, supaya berkat yang harusnya milik Yesus diberikan kepada kita. Di jalan hidup kita tidak ada kutuk, ada masalah, ada tantangan, tapi masalah, tantangan ujungnya bukan hal yang menyebabkan kutuk, kesialan, kerugian buat kita, ujungnya menyebabkan berkat. Untuk hal itu kita tersungkur, Yesus sudah datang. Yesus datang buat kita.
Mari pagi hari ini mengucap syukur di hari Natal ini. Dia Tuhan yang datang untuk kita. Kasih kemuliaannya buat kita. Menyiapkan hal-hal ilahi di perjalanan hidup kita. Dan dia Tuhan yang mengubah kutuk di hidup kita jadi berkat. Puji Tuhan, haleluya. Rayakan Natal ini, rayakan kelahiran Yesus. Bersukacitalah untuk apa yang Yesus sorga berikan buat kita, yaitu Yesus datang dan lahir di hidup kita. Mari ambil waktu renungkan firman Tuhan. Tutup matamu, saya mengajak setiap kita bisa berdoa di pagi hari ini. Mari sama-sama tutup mata, angkat tanganmu, doa, ikuti doa saya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur Yesus Kristus sudah lahir dan Yesus Kristus ada di hidupku. Yesus Kristus datang untuk memberikan kemuliaan sehingga di hidupku ada wibawa ilahi. Aku kembalikan segala kemuliaan pujian hanya buat Yesus. Aku bersyukur di perjalanan hidupku ada hal-hal yang ilahi, ada hal-hal yang melampaui logika. Tuhan siapkan di perjalanan hidupku, di perjalanan keluargaku. Bersyukur Tuhan Yesus, bahkan kami percaya Engkau yang sudah mati di kayu salib datang untuk mati menggantikan kami, mengubah kutuk di hidup kami jadi berkat. Apapun masalahku, apapun tantangan di hidupku, aku beriman. Semuanya ujungnya ada kebaikan, ujungnya ada berkat, ujungnya aku melihat hal-hal dahsyat yang Tuhan siapkan, yang baik, yang indah, yang mulia bagiku, bagi keluargaku. Di dalam nama Yesus, aku bersyukur, aku berdoa, haleluya. Amin. Hamba berdoa buat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini. Berkati mereka di hari Natal ini. Beri sukacita, beri damai sejahtera, beri berkat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Setiap hutang Tuhan tolong bisa terbayar. Bahkan kami percaya ada mujizat Natal, ada berkat Natal bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, kita sudah dengar firman, kita sudah berdoa. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Engkau lahir bagiku Tuhan. Terima kasih Kau berikan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau ubah kutuk jadi berkat di hidupku. Apa yang jadi responmu, tulis di kolom komentar di hari Natal ini. Biarlah sukacita Natal, saya doa, mengalir di hidupmu, di keluargamu. Jika Engkau diberkati dengan bahasa Natal di pagi hari ini, bagikan kepada teman, sahabat, keluargamu. Tuhan berkati setiap kita. Selamat Natal. God bless you. See you